Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari saat ini kita datang pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu, sebab kebesaran-Mu yang menjadikan kami dan memampukan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan anugerah-Mu itulah yang memampukan kami untuk terus mengagungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita besarkan nama Tuhan Yesus kita. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kami besarkan Engkau Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkau ajaib Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, haleluya. Engkau yang menebus kami. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan karena kebesaran-Mu itulah Tuhan, kami mau terus meninggikan Engkau. Dan kami terus mengagungkan Engkau. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah Engkau, besar Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Engkau besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah Engkau besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan, besar anugerah-Mu atas kami. Terima kasih. Sungguh karena anugerah-Mu yang besar itu Tuhan, yang memampukan kami berdiri di atas hidup kami karena Engkau. Terima kasih Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah kita, dan kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kita. Kita berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, yang menjaga kita, yang melindungi kita kalau kita ada sampai hari ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan terus mau menjadikan setiap kita bukan sekedar hanya ada di dunia, tapi kita harus bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, berhasil, beruntung, bahkan menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan. Karena itu mari kita belajar. Kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mendapati diri kita belum lagi dalam posisi kita berhasil atau kita beruntung, tapi percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak lagi dari sekedar hanya permohonan kita. Mari kita semua sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami percaya Tuhan Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup kami, dan kami percaya waktu Tuhanlah yang akan menjadikan setiap kami boleh berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk memiliki ketaatan apapun yang terjadi, ajar kepada kami taat di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati kami dalam waktu kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dan saya mengambil satu tema tentang jangan pernah berputus asa atau kita coba lagi, ya. Nah, kita akan ambil di dalam Lukas pasal 5 firman-Nya, Lukas pasal 5 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita tentang bagaimana kegagalan seorang Simon atau Petrus sebagai seorang nelayan gagal menangkap ikan pada waktu itu, dan dia merasa bahwa ada sesuatu yang merasa sekali bahwa kegagalan itu mungkin merasa dia tidak nyaman sekali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita tahu pasti bukan cuma kita mungkin yang mengalami sesuatu yang menekan kita, ada kesulitan di dalam hidup kita, entah masalah kesehatan, entah masalah keuangan, masalah-masalah lain yang menekan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita merasakan bagaimana ketika Petrus yang notabene tahu tempat di mana dia setiap hari menjala ikan, menangkap ikan sebagai seorang nelayan, tapi hari itu dia mengalami kegagalan. Dan apa yang dia lakukan pada waktu dia mengalami kegagalan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa semua ada di dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam waktu-waktu Tuhan, semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Baik kegagalan, keberhasilan, keberuntungan, apapun yang menimpa kita sebagai orang percaya, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan izinkan untuk mendidik setiap pribadi kita sebagaimana Tuhan inginkan kita, bukan hanya sebagai seorang pemenang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini saya mau katakan sekali lagi, sering kali saya dengar orang sudah mulai banyak yang mengeluh, ya orang yang sudah mulai banyak hampir putus asa, ya mereka berkata kalau bisa cepatlah berlalu masalah ekonomi ini dari negeri ini, pulih kembali. Dan mereka berpikir kalau boleh saja ini hanya sekedar mimpi. Kalau boleh saja ketika mereka tidur, mereka bangun, keadaan sudah mulai berubah. Satu harapan, satu keinginan, satu kerinduan dari orang-orang yang tentu saja saya percaya kita juga banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Ketika kita mengalami masalah, persoalan, sakit, bencana dalam hidup kita, kita berharap segera berlalu atau hanya mimpi atau hanya sekedar sesuatu yang sementara. Kita berdoa untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar
dari seorang yang bernama Petrus atau Simon, yang pada waktu dia menerima kegagalan, dia mengalami sesuatu yang berbeda ketika dia mengundang Tuhan di dalam hidupnya. Tapi sebelumnya saya akan coba saudaraku bercerita tentang satu ilustrasi tentang motivasi yang diajarkan oleh seorang yang bernama Kolonel Sanders. Kita tahu sebagai pendiri dari Kentucky Fried Chicken. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Sanders pada waktu umur 6 tahun, dia ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya meninggal. Kemudian dia harus mengasuh adik-adiknya karena ibunya lah yang sebagai pengganti bapaknya bekerja di salah satu perusahaan pengalengan tomat. Kolonel Sanders ini harus merawat adik-adiknya, masak dan menjaga adik-adiknya. Kemudian bertumbuh, dia bekerja sebagai seorang kondektur, bekerja serabutan, petani, petugas pemadam kebakaran, agen asuransi, bahkan juga tentara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar daripada seorang yang bernama Kolonel Sanders ini. Kemudian dia berusaha bangkit daripada kegagalan, dia berusaha bangkit daripada segala hal-hal yang mungkin pernah dia kerjakan dan mengalami kegagalan. Saudara tahu, baru berusia 70 tahun kemudian dia berhasil menjual hak patennya masakan ayam goreng dengan resep yang luar biasa yang bernama Kentucky Fried Chicken. Sekarang ada 21.000 restoran yang tersebar di 130 negara. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya membaca ini kemudian saya berpikir, tidak ada kata terlambat untuk sebuah keberhasilan. Kegagalan seringkali memicu kita, melecut kita untuk kita lebih lagi berkreasi, memiliki kreativitas untuk memulai sesuatu yang baru, tidak terpuruk, tidak menyesali keadaan, tidak terpengaruh oleh keadaan yang menimpa kita. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini, baik orang saleh, baik orang yang betul-betul mencintai Tuhan, atau tidak sama sekali terlepas dari yang namanya masalah. Selalu ada masalah di dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita harus menjadi orang seperti harapan Tuhan, yaitu menjadi orang yang lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar. Yang pertama, Alkitab mencatat, biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan memilih kita bukan untuk menerima kekalahan atau kegagalan. Tuhan ingin kita bukan sekedar sebagai seorang pemenang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Tuhan memilih perahu Simon pada waktu itu, Tuhan memilih Petrus ya dan perahunya untuk dia singgahi, untuk dia bersama-sama diam di dalam perahunya Simon itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini bukan tanpa maksud, saya percaya. Ada tujuan Tuhan kenapa Tuhan memakai perahu Petrus sebagai mimbarnya untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengajar kepada begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang perahu, itu juga bisa berbicara tentang kehidupan daripada kita, pekerjaan kita, karier kita, bisnis kita. Itu adalah perahu kita selama ini. Sama dengan Simon. Simon adalah seorang nelayan, dia memakai perahunya untuk pekerjaannya, untuk bisa mencari uang, dijual dari hasil menangkap ikannya. Itulah kehidupannya, itulah bisnisnya, itulah karirnya, itulah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika masalah, persoalan, sakit, penderitaan itu datang kepada kita, mari kita biarkan Tuhan memakai hidup kita, memakai setiap apapun yang ada di dalam hidup kita. Dipergunakan Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan mau mempergunakan apapun di dalam hidup kita. Kita mau supaya kita boleh diberkati Tuhan. Kita mau bisnis kita mau kehidupan kita mau pekerjaan kita mau kuliah kita mau sekolah kita mau kehidupan pribadi kita mau keluarga kita.
itu dijadikan Tuhan boleh menjadi mimbarnya, boleh menjadi berkatnya, boleh menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mari mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan hanya menyesali keadaan kita. Jangan hanya terpuruk oleh keadaan kita. Jangan hanya marah, jangan hanya mengeluh, jangan hanya berpikir yang tidak-tidak. Mulailah berkata kepada Tuhan, aku menyerahkan semuanya, keputusan Tuhan di dalam hidupku, dan Tuhan pakai kami semuanya. Jangan terpaku kepada keterpurukan kita. Jangan terpaku kepada sesuatu yang merugikan kita. Jangan terpaku kepada bisnis kita yang mungkin hari-hari ini sudah mulai mengalami penurunan. Ekonomi kita mulai mengalami penurunan. Kesehatan kita mulai mengalami penurunan. Mulai sekarang belajarlah menyerahkan hidup kita, perahu hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan mempergunakan sebagai alatnya. Percayalah, Tuhan itu penuh dengan kuasa yang ajaib. Terkadang Tuhan membiarkan masalah persoalan itu datang kepada kita supaya kita tidak tergantung dari apa yang selama ini kita pegang, daripada kepandaian kita, daripada gelar kita, daripada kedudukan kita, daripada bisnis kita, daripada segala apapun. Kita hanya harus bergantung kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memilih kita. Kalau hari ini Tuhan memilih kita, kita percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita, dan Tuhan sedang mempersiapkan kita jauh lebih besar daripada segala hal. Karena itu percayalah kepada Tuhan, biarkan hidupmu dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Yang kedua, Tuhan membutuhkan ketaatan kita. Walau terkadang kita tidak pernah mengerti kenapa kita harus mengalami sesuatu yang menyesakkan hati kita, merugikan kita, membuat kita menjadi sedih, bahkan juga seringkali merugikan kita. Kenapa Tuhan memakai badai itu untuk hidup kita? Kita berharap seringkali di dalam doa kita supaya kita dijauhkan dari badai, dijauhkan dari segala pencobaan, dijauhkan dari segala penderitaan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan daripada segala kerugian. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya pada hari itu tidak mendengar doa kita? Kadang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan hanya butuh kita taat dan percaya saja. Terkadang kita tidak perlu mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan hanya mau kita taat. Tuhan hanya mau kita percaya kepada Dia. Petrus, ketika Tuhan meminta Petrus untuk bertolak agak jauh dari tepi pantai, dia tidak membantah perintah Tuhan. Walaupun Petrus seorang nelayan juga tidak membantah ketika Yesus berkata agak lebih jauh lagi. Setelah Yesus mengajar dari perahu Simon, kemudian Yesus berkata kepada Simon untuk pergi jauh lebih ke dalam lagi, ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kalau saya sebagai seorang Simon, sebagai seorang nelayan, saya mungkin akan sedikit ngotot-ngototan lah ya. Tuhan siapa? Saya ini nelayan. Saya juga sudah berpengalaman. Tapi kalau pada saat itu saya berbantah-bantah dengan Tuhan, karena saya seorang nelayan, Tuhan siapa? Siapa yang menyuruh saya? Saya lebih tahu dari itu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Simon bukanlah saya. Saya juga bukanlah Simon. Simon taat sekali. Simon tidak membantah perintah Tuhan. Simon hanya taat kepada apa yang Tuhan mau. Simon tidak pernah membantah siapa yang menyuruh dia. Dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah mengeluh. Walaupun hari itu sepanjang malam dia tidak mendapatkan ikan. Dia sudah menebar seperti apa yang tadi Tuhan sudah perintahkan jauh sebelum waktu Yesus masuk ke dalam perahunya. Tapi dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan hanya memberikan perintah kepada Simon untuk berjalan menolak perahunya lebih jauh lagi ke tengah. Saya belajar untuk meneliti kenapa Tuhan harus menyuruh Simon pergi ke tempat yang agak dalam. Saya coba saudaraku mengerti bahwa Tuhan ingin kita keluar dari ruang nyaman kita, dari rasa aman kita,
dari tempat yang dangkal menuju tempat yang agak lebih dalam lagi, dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Bisa saja pengalaman yang baru itu lebih berbahaya dari sebelumnya. Bisa saja ombak yang jauh lebih besar. Bisa saja ombak itu menenggelamkan perahu daripada Simon pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Simon taat. Simon tidak membantah. Simon hanya mau dia percaya kepada Tuhannya. Dia tidak membantah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau selama ini kita tergantung dari bisnis kita, menekankan bisnis kita, kita lebih tergantung dari pendapatan kita lebih tergantung dari pekerjaan kita lebih tergantung dari gelar kita lebih tergantung dari kedudukan kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan itu dilepaskan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mendapat yang jauh lebih besar lagi sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dia ingin kita berpengalaman lebih besar lagi. Jangan puas hanya untuk menjadi orang-orang biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan kita semua di tempat ini percaya kita adalah emas di tangan Tuhan, jangan puas untuk menjadi tanah liat. Mulai mengejar apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Kalau kita dikatakan oleh Tuhan manusia berharga, kejar yang berharga di mata Tuhan. Jangan puas untuk menjadi orang-orang biasa. Jangan puas hanya ada di tempat yang dangkal. Mulai belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan jauh lebih besar lagi. Percayalah, selama ada Yesus dalam perahu hidup kita, kita tidak akan pernah tenggelam. Sebesar apapun ombak yang menerpa hidup kita tidak akan pernah tenggelam. Karena Yesus menjamin hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya saja, lakukan saja. Apapun yang perintah Tuhan katakan, lakukan saja. Mungkin kita berpikir, kok begini ya? Mungkin kita berpikir, mana mungkin? Mungkin kita berpikir, bagaimana nanti hasilnya? Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Petrus atau Simon melakukannya. Apa yang didapat dari apa yang dia katakan oleh Tuhan dan kemudian dia taat. Hasilnya yang luar biasa saudara adalah ikan yang melimpah dia dapat. Loh, tadi semalam-malaman loh di tempat yang sama mungkin. Aku sudah menebarkan jarakku, aku sudah menebarkan jaringku, tapi aku tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika aku kembali bersama dengan Tuhan dan Tuhan perintahkan mungkin ke tempat yang sama, ditebarkan di sebelah tempat yang sama yang seperti Tuhan tunjukkan, tapi hasilnya berbeda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang ketika kita percaya kepada kemampuan kita, ketika kita percaya kepada pengalaman kita, ketika kita percaya kepada kehebatan kita, ketika kita percaya kepada kekayaan kita, ketika kita percaya kepada kemampuan kita, pada hari itu Tuhan bongkar balik dan Tuhan katakan, Dia Tuhan jauh lebih hebat daripada segala apapun. Hari itu Simon begitu terkejut sekali. Malam waktu dia tidak mendapat apa-apa, tapi hari itu ketika dia taat, ketika dia sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan, Tuhan membalik keadaannya. Dan hasil yang didapat jauh lebih banyak, jauh lebih besar dan luar biasa. Sangat-sangat hebat sekali saudara, lebih dari sekedar pengharapan. Lebih daripada sekedar doa, lebih daripada sekedar hanya mimpi kita. Tuhan menyediakan yang jauh lebih besar. Perbedaannya adalah bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita lebih daripada seorang pemenang. Selanjutnya adalah yang keempat, saudaraku yang kekasih. Ketika perahu Simon sudah penuh dengan ikan jala, mereka hampir koyak, perahu mereka hampir tenggelam. Luar biasa berkat Tuhan pada hari itu. Ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita membiarkan perahu hidup kita ditumpangi oleh Tuhan, ketika kita membiarkan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, saat itulah berkat Allah mengalir luar biasa. Kita tidak perlu memohon meminta seperti apapun. Ketika waktu Tuhan untuk memberkati kita, Tuhan akan memberkati kita lebih dari cuma sekedar doa kita. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita diberkati jangan lupa. Apa yang Simon lakukan? Mereka memanggil teman-teman mereka. Ketika berkat datang, Tuhan mengajar kita untuk tidak egois.
tidak serakah, tidak buat gue, tidak mentang-mentang, tidak perlu bilang ini kebutuhan gua harus bayar hutang gua harus beli ini, gua harus beli itu, gua harus pengen begini, gua pengen begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip daripada kekristenan adalah kasih. Kasih yaitu sesuatu yang kita berikan. Hidup kita harus menjadi berkat. Dalam segala perkara apapun kita harus menjadi berkat. Simon tidak pelit. Simon dengan teman-temannya membagi semuanya dan dibagi kepada teman-temannya. Hari itu mereka semua bersuka cita karena mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat kata-kata saya waktu beberapa lalu, jangan pernah berdoa minta berkat kalau hidupmu tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kita tahu setiap berkat yang Tuhan berikan ada tanggung jawabnya. Mari kita berbagi. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, kita mulai belajar, menyisihkan. Mungkin pendapatan kita tidak terlalu besar seperti dulu, tapi mari mulai belajar, menyisihkan sedikit saja, ya. Kemudian kita bisa memberi. Kami bersyukur sekali, saudaraku, beberapa waktu yang lalu, saudaraku, dalam masa-masa kesulitan, ada satu ide, ya, dari lingkungan, yaitu ketika kami memasak beras atau nasi, kita memberikan 2 sendok dari nasi yang kita akan masak itu, yaitu beras itu, kemudian kita kumpulkan. Dari beberapa rumah kita kumpulkan setiap hari. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berkekurangan. Saudaraku, ini luar biasa. Perkara kecil memang, tapi saya percaya itu akan bisa menjadi berkat. Mulai sekarang, marilah mulai belajar. Jangan pelit, jangan kikir. Kalau Tuhan memberkati, mulai kita melihat orang lain yang perlu juga berkat. Lihat Petrus, dia melihat teman-temannya dengan jaring yang kosong. Dia melihat teman-temannya dengan perahu yang kosong. Kemudian Petrus memanggil mereka untuk mendapat hasil yang sama. Intinya adalah saat kita membawa dan membiarkan Allah dalam perahu hidup kita, dan kita memiliki iman percaya kepadanya, maka kita tidak akan pernah gagal. Mulailah berharap hasil yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan sedang mengirimkan berkatnya buat Anda. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan keberhasilan buat Anda. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan keberuntungan untuk Anda. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan kesehatan buat Anda. Karena itu jangan lupa, tetaplah taat, tetaplah percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat perlindungan-Mu yang luar biasa selama ini. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya waktunya akan tiba. Kami semua akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami, bahwa hidup kami harus bisa menjadi berkat. Hidup kami supaya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kalau kami gagal, kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kami, supaya kami belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu kami harus bangkit lagi, kami harus mencoba lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, mulai dari bayi-bayi sampai kepada orang-orang tua. Tuhan berkati satu persatu. Engkau berserta dengan kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Diberkati setiap kami masing-masing ya Tuhan, dan Engkau menjadikan kami semua orang-orang yang berhasil dan beruntung. Terima kasih. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang akan memberkati setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, supaya Gereja Betel Indonesia ini boleh menjadi berkat. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam organisasi ini, kami percaya Tuhan memberkati. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Tuhan memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Rubin Adi, juga dengan staf-stafnya, Ketua BPD,
baik di BPD dimanapun, juga BPD Jawa Barat, Bapak Satria, Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan, dalam segala hal. Terima kasih, diberkati juga pemerintah kami Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan sudah memilih Bapak Presiden untuk menjadi pemimpin negeri ini, dan Tuhan akan melengkapi dengan hikmat, dengan bijaksana. Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan. Diberkati kota kami, diberkati bangsa kami, diberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sebelum kita akhiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.